saya Igede Sudiatmika. Saya dari P4S Petani Muda Keren Swan Garden yang bergerak di bidang budidaya bunga potong dan wisata agro pertanian. Budidaya bunga potong yang kami fokuskan di sini diantaranya adalah krisan, kala lili, snapdragon, astromeria, mawar, dan bunga komplement yang lainnya. Wisata agro yang kami kembangkan di sini adalah camping ground, kegiatan outbound, dan kegiatan luar gedung seperti misalnya trekking dan lain sebagainya. Mari Pak Ibu yang ingin belajar, ingin mengenal budidaya bunga potong dan turunannya, silakan datang ke tempat kami di P4S Petani Muda Keren Swan Garden, tepatnya di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Baik, ini adalah tanaman produksi krisan yang varietasnya kita campur. Jadi ada warna merah, warna putih, warna kuning, dan warna-warna yang sesuai dengan permintaan pasar. Tetapi kita tanam dengan pola yang dicampur, tidak berdasarkan satu warna. Tujuannya karena beda warna itu beda varietas, beda kekebalan tubuh. Sehingga apabila tanaman yang tidak tidak satu varietas, sehingga perkembangan penyakitnya bisa kita lebih kendalikan. Bisa dilihat di sini kondisinya tanaman sangat bagus sekali. Tanaman krisan ini adalah tanaman yang saat ini adalah berumur kurang lebih 25 hari setelah tanam atau 25 HST. Tetangganya sebelahnya itu kurang lebih umur tanamannya itu adalah 10 HST, 10 sampai 12 hari setelah tanam, dan sebelah sana itu ada 4 hari HST. Dengan tujuan jadi dalam satu greenhouse ini bisa memproduksi bunga krisan setiap minggunya. Jadi setiap minggu kita panen 2 bedeng kali panjang, 2 bedeng kali panjang, 2 bedeng kali panjang untuk memenuhi permintaan pasar. Dan pola tanamnya juga sama dengan yang lain, yaitu pola tanam dengan mencampur varietas. Tujuannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, supaya tanaman lebih kebal, karena beda varietas umumnya itu beda kekebalan tubuh di krisan. Untuk irigasi kita menggunakan sistem irigasi tetes drip tip. Jadi setiap bedeng kita memakai kurang lebih 3 sampai 4 drip tip untuk dipakai sepanjang bedeng yang tanaman krisan. Tetapi untuk di tanaman krisan yang kami gunakan hanya untuk irigasi, bukan untuk vertigasi. Jadi irigasi itulah pengairan, vertigasi itulah fertilizer irrigation. Jadi kami hanya menggunakan air saja di saat untuk irigasi menggunakan drip tip. Tapi kalau menggunakan vertigasi, kami menggunakan metode selang biasa, selang air biasa. Kenapa demikian? Karena untuk memperpanjang, untuk memperawet drip tip yang kami gunakan, karena drip tip harganya lumayan tinggi. Jadi kita kalau pemupukan yang kita lakukan, karena kita sudah menggunakan media dengan pupuk organik dan pupuk kimia juga, di saat pupuk susulan menggunakan vertigasi, pengairan, dan fertilizer, jadi kita menggunakan selang dengan menggunakan mesin yang ada di sebelah sana. Jadi pupuk kita campur dalam air dengan 1100 liter. Setelah itu baru kita pompa dengan 2 buah pompa, dikocor dengan sistem biasa. Karena pemupukan atau vertigasi itu kita lakukan sebulan hanya 2 sampai 3 kali saja maksimal. Dengan metode irigasi dengan menggunakan drip tip, hanya dengan menggunakan air, tidak vertigasi, drip tip kami jadi lebih awet. Seperti drip tip yang ini kita gunakan dari tahun 2014. Sekarang tahun 2021. Jadi kurang lebih drip tip ini berumur 7 tahun, karena kita sudah gunakan dari 2013-2014 ke sampai sekarang 2021. Hanya menggunakan air saja, sehingga lubang-lubang yang ada di drip tip kami jadi lebih awet. Karena apabila kita vertigasi langsung di drip tip, pasti ada residu-residu yang akan menutupi lubang-lubang dari drip tip. Sehingga untuk membuat drip tip kami supaya lebih awet, karena harganya lumayan mahal, kita gunakan selang seperti biasa. Mari saya tunjukkan selangnya. Baik, ini saya tunjukkan tentang sistem antara irigasi dan vertigasi. Ini adalah air bersih yang sudah bertekanan. Ini kita akan alirkan ke tanaman dengan menggunakan keran-keran yang sesuai dengan posisinya. Jadi apabila kita melakukan pengairan, kita tinggal buka keran ini dan disesuaikan dengan bedeng mana yang mau disiram. Tapi hanya air saja.
Namun apabila kita ingin vertigasi, kita ingin mupuk, ini kami tutup. Kita gunakan dua buah pompa besar yang 250 watt dan 125 watt. Kita gunakan untuk memompa air 1100 liter yang kita sudah mix dengan pupuk kimia, pupuk yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kalau 30 HST kita lebih banyak di N-nya. Kalau di atas 30 HST sampai dengan 45 HST kita gunakan yang lebih banyak P-nya. Sedangkan kalau sudah di atas itu sampai dengan panen kita lebih banyak menggunakan pupuk yang kandungan K-nya tinggi. Dengan vertigasi kita menggunakan sistem selang, sehingga ini dibuka, dialirkan dengan bertekanan, menggunakan selang yang minimum, menggunakan selang dengan kapasitas 1 inch atau 1 dim orang bilang di sini, supaya pengairan vertigasi itu menjadi cepat, sehingga pengairan akan seolah-olah kita berjalan untuk pemupukan. Dan untuk memupuk dalam jumlah tanaman kurang lebih 68.000 seperti ini, itu hanya membutuhkan waktu 1,5 jam saja setiap minggunya untuk vertigasi. Sedangkan untuk pengairnya kita lakukan seminggu selama 2 kali. Jadi pengairan seminggu 2 kali, pemupukan itu seminggu sekali sesuai dengan kebutuhan. Inilah lampu yang kita gunakan di masa tanam krisan, dari 1 HST sampai dengan 30 HST pada umumnya, tapi tergantung dengan kondisi alam. Jika seandainya tanaman sudah mencapai ketinggian minimum 40 cm dari permukaan tanah, biasanya lampu sudah kita matikan. Jadi tidak harus 30 hari. Jadi misalnya kalau cuaca bagus seperti sekarang yang terangnya sangat terang, sinar matahari sangat bagus, sehingga kita tidak perlu pelampuan sampai dengan 30 HST. Biasanya kita lakukan sampai dengan 28 atau 27 HST. Lampu yang kita gunakan ini adalah lampu model LED, yang dulu umumnya itu menggunakan lampu pijar dengan watt yang tinggi, minimal 100 watt. Tapi sekarang dengan teknologi kita menggunakan lampu LED dengan warna kuning, dengan bukan warna putih tapi warna kuning. Ini sinarnya kuning, dia seperti sinar matahari selama 4 jam setiap malamnya, dan ini menggunakan 15 watt saja. Berbeda dengan lampu pijar yang harus menggunakan 100 watt. Jadi dengan segitu banyak lampu yang kita gunakan, kita bisa pengiritan yang lumayan besar di penggunaan daya energi listrik. Jadi ini sangat penting digunakan dengan jarak kurang lebih 2,5 meter untuk setiap krisan, dan ada di tengah-tengah. Kita atur 2,5 meter dari titik sebelah kiri, 2,5 meter dari titik sebelah kanan. Kita akan membentuk sebuah penyinaran yang merata di antara semua bedeng. Baik, inilah budidaya tanaman mawar. Kita lihat tanaman mawar budidayanya beda dengan tanaman krisan. Menggunakan bedeng yang agak tinggi, kurang lebih sekitar 45 dari permukaan tanah, 45 cm dari permukaan tanah. Menggunakan plastik seperti ini dan bambu supaya lebih murah. Tujuannya adalah untuk memperbanyak kompos dan pupuk organik menjadi media tanaman mawar. Berbeda dengan tanaman krisan, tanaman mawar ini adalah tanaman yang sekali tanam apabila kita rawat bisa sampai umur 10 tahun terus berproduksi. Sedangkan kalau krisan itu tanaman yang hanya berumur kurang lebih 90 hari. Setelah 90 hari habis panen, itu harus diulangi lagi, tanam dari awal lagi. Sedangkan kalau mawar ini apabila kita benar merawatnya, kurang lebih sampai 10 tahun tanaman ini masih berproduksi. Jadi mawar ini varietasnya ada 4, yaitu ada mawar putih, ada mawar sexy red, ada mawar avalan, ada mawar batik. Mawar-mawar yang kita produksi adalah mawar-mawar yang memang dibutuhkan oleh pasar. Jadi bisa dilihat di sini adalah tanaman mawar yang baru saja berumur kurang lebih 1 bulan atau 30 hari setelah tanam. Ini adalah tanaman mawar yang kami beli dari indukan, benihnya kami beli dari Bandung. Itu ada mata tempel yang sesuai dengan warna varietas yang kami butuhkan. Berbeda dengan tanaman mawar yang ada di sebelah. Tanaman mawar yang ada di sebelahnya itulah tanaman mawar yang kami produksi sendiri dengan menggunakan batang bawah tanaman mawar pagar. Setelah itu mata tempel kita ambil dari mawar yang kita beli dulu, kita ambil dan kita tempel di sini, dan pada akhirnya nanti kita akan memproduksi tanaman mawar yang sesuai dengan kebutuhan.
Kenapa kami lakukan seperti ini? Karena kami butuh mata tempel yang kami akan kembangkan. Di samping untuk produksi, juga digunakan sebagai indukan. Karena kalau kita berproduksi sebagai petani, yang paling utama adalah mandiri benih. Jadi kalau kita tidak mandiri benih, bayangkan satu mawar ini, satu benih ini harganya Rp6.000 pas ongkos kirim sampai Bali. Kali sekian ribu banyak, berapa duit yang kita harus investasikan. Sehingga kita harus kreatif supaya bisa mengirit dana. Kita belajar untuk menempel. Jadi ini hasil tempelannya. Inilah mawar yang sudah kami tempel sendiri, dan inilah mawar yang kami beli. Harapan nanti ke depan semua greenhouse yang ada di sini adalah kita khususkan untuk mawar supaya menjadi sentra mawar. Baik teman-teman, bisa dilihat di sini. Ini adalah mata tempel yang kami ambil dari tanaman mawar yang kami beli dari Bandung dulu. Karena harga benih yang lumayan tinggi karena masalah dengan jarak, di mana Bandung Bali jauh sekali, di mana satu benih bisa sampai 76 sampai 8.000 sampai di sini. Jadi kita berusaha untuk melatih diri untuk melakukan perkembangan benih mawar secara mandiri. Ini adalah salah satu contoh yang sudah berhasil. Mata tempel yang diambil dari mawar produksi Bandung yang kita pakai di sini untuk dijadikan mawar produksi di sini. Ini menekan harga sampai 80% dari harga kalau kita beli. Sehingga ini akan menjadi mawar produksi dengan batang bawah, mawar pagar dengan mata tempel, mawar yang datang dari Bandung. Kita harus kreatif untuk menekan biaya untuk menjadi petani supaya berhasil. Karena kalau beli-beli saja semua menggunakan dengan kekuatan uang, tentu kita akan bermasalah dengan biaya dasar, biaya pokok. Baik teman-teman, ini adalah tanaman indukan krisan. Jadi tanaman krisan itu kita produksi dari hulunya, itu adalah dari indukan. Kita panen dari indukan itulah cabangnya. Jadi pada ini saya ambil satu cabangnya. Cabangnya diambil dari indukan yang sudah siap untuk dipanen. Setelah itu kita akarkan di meja pengakaran. Setelah meja pengakaran hasil bertumbuh akar, baru kita bawa ke greenhouse produksi. Jadi di belakang saya ini adalah greenhouse yang kita sebut dengan greenhouse nomor 1 atau greenhouse tempat induk dan tempat pengakaran. Kenapa demikian? Karena untuk berbudidaya krisan supaya kita bisa secara berkelanjutan sustainable, kita harus punya pembenihan yang kuat. Makanya ini adalah pusat dari semua produksi krisan yang kami budidayakan di lingkungan P4S kami. Ini tanaman indukan yang kami akan panen. Setelah dipanen kita akan bawa ke meja pengakaran. Perlu saya sampaikan bahwa varietas-varietas yang kami budidayakan, krisan khusus krisan mawar dan yang lainnya, itu adalah varietas yang memang laku di pasaran. Caranya bagaimana? Kami di dalam P4S itu, induk kami adalah kelompok tani yang kami sebut dengan nama kelompok tani Mekarsari Desa Pancasari. Di dalam kelompok tani, kami membagi menjadi 3 divisi. Divisi pertama adalah produksi, di mana produksi itu adalah anggota kelompok yang mengembangkan produk-produk yang sesuai dari divisi kedua, permintaan dari divisi 2, yaitu divisi pemasaran. Divisi pemasaran itu fungsinya adalah, tugas dan fungsinya adalah memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh tim produksi. Sambil juga research and development, mencari dan mengembangkan produk-produk yang diminati oleh pasar. Sehingga ini terjadi kolaborasi yang begitu bagus antara pemasaran dan produksi. Produksi memproduksi produk yang sesuai dengan pasar, pasar memasarkan produk yang dimintai oleh petani dan oleh pasar. Dan divisi ketiga itu adalah turunannya dari kelompok tani, itu divisi wisata agro camping ground yang kami sebut dengan Swan Garden. Jadi orang-orang bisa datang belajar bertani, mengenal pertanian, belajar budidaya bunga, belajar budidaya tanaman yang lainnya, dan juga bisa untuk melakukan kemah, bisa untuk melakukan kegiatan lapangan seperti misalnya trekking, outbound dan lain sebagainya. Baik, setelah kita panen cabang
dari indukan, dari tanaman krisan indukan, kita akarkan di meja pemilihan seperti ini. Bisa dilihat sistem pengairan kami menggunakan sprinkler dengan tambahan juga dengan selang apabila kita menggunakan kekurangan air. Misalnya dengan sprinkler belum cukup basah, kita gunakan selang juga. Jadi setelah ini dipanen, varietas krisan yang dipanen kita akan bawa ke tempat media pengakaran dengan menggunakan media arang sekam. Semua media arang sekam yang media untuk pengembangan pengakaran krisan, kita menggunakan media arang sekam seperti ini dengan tujuan supaya mencegah penyakit berkembang, karena arang sekam, fungi dan bakteri tidak bisa berkembang di sana. Kita tancapkan di sini dalam kurun waktu kurang lebih 9-10 hari itu akan keluar akar seperti ini. Jadi ini akan sudah siap dibawa ke greenhouse produksi di sekitaran. Bagi teman-teman yang ingin belajar untuk belajar budidaya bunga krisan, namun juga ingin belajar untuk tanaman bunga pot, bisa beli produk kami dan juga bisa mengenal produk kami. Jadi ini bisa juga dijadikan untuk bunga dalam pot. Baik, ini adalah bunga lili Inca. Kalau terkenalnya di luar negeri itu bunga lili Inca atau bunga Alstomeria. Kalau bahasa latinnya ini adalah bunga Alstomeria. Ini adalah salah satu pengembangan produk kami, bunga potong, selain bunga krisan, mawar, dan snapdragon dan bunga yang lainnya. Kenapa ini kami budidayakan? Karena ada permintaan dari pasar, dimana dulunya bunga ini bukanlah menjadi bunga potong, melainkan bunga untuk pot dan tanaman hias. Tetapi kita coba pasarkan dalam bunga potong, ternyata ini memiliki pasar yang bagus, sehingga kita terus kembangkan untuk menjadi bunga unggulan kami di P4S Swan Garden. Ini adalah Swan Garden, jadi manajemen ketiga di dalam kelompok tani kami. Jadi kelompok tani Mekarsari di manajemen ketiga itulah manajemen wisata agro, wisata pertanian. Jadi Swan Garden kita bisa lihat di sini ada lapangan yang bisa digunakan untuk kegiatan kemah. Di samping untuk kegiatan untuk misalnya outbound, kegiatan untuk wisata pertanian dan wisata yang lainnya. Tanaman produksi atau tanaman benih produksi krisan, khusus krisan yang datang dari greenhouse induk atau greenhouse 1 itu akan dibawa ke greenhouse produksi yang ada di sebelah sini. Jadi di sini ada kurang lebih sekitar 8 pintu setiap greenhouse yang akan digunakan untuk produksi, sehingga produksi krisan itu bisa secara kontinu setiap minggunya kita panen. Standar kami adalah 1 bulan kita panen 4 greenhouse. Inilah tanaman krisan yang sudah berumur kurang lebih 75 hari setelah tanam. Kita bisa lihat di sini knop-knop tanaman krisan sudah siap untuk dipincing, artinya di pemilihan bakalan bunga yang akan ditentukan. Seperti di sini kita lihat ini adalah tanaman bunga yang akan krisan yang akan kita gunakan menjadi tanaman spray. Jadi dalam tanaman krisan spray itu kita hanya menyisakan 8 bakalan bunga yang kita gunakan. Di sini kita lihat ada sekitar 12 bakalan bunga, jadi kita sisakan 8, jadi potong 4. Yang pertama dipotong adalah tanaman paling awal, bakalan bunga paling awal. Setelah itu dari bawah 2, 3, 4. Ini adalah tanaman kala lili atau sering disebut dengan arum lili. Ini tanaman komplement untuk melengkapi hiasan, dimana kita tahu tanaman krisan itu adalah tanaman, kalau kita beli nasi itulah nasinya atau tanaman pokoknya, sedangkan tanaman premiumnya adalah seperti ini, tanaman lili. Tanaman lili, tanaman snapdragon, tanaman Alstomeria atau arum lili seperti ini digunakan untuk menjadi premium produk kami, karena di saat kita merangkai, kita mengarrange bunga dengan menggunakan krisan yang berbagai warna, poin utamanya adalah bunga premium yang seperti ini. Bunga-bunga premium yang kami miliki diantaranya adalah arum lili, ada snapdragon, Alstomeria atau lili Inca, dan bunga-bunga yang lainnya.
Ini adalah tanaman krisan yang sudah siap untuk dikirim ke pasar. Umurnya kurang lebih 85 sampai 90 hari setelah tanam. Bisa kita lihat di sini varietas warnanya kita campur dengan tujuan adalah untuk mencegah penyebaran penyakit, karena setiap warna memiliki kekebalan terhadap penyakit yang berbeda-beda. Apabila satu warna kita campur, tentu itu akan berkembang penyakit yang sangat cepat atau yang sporadis. Bisa dilihat di belakang saya, ini adalah tanaman brokoli. Kita gunakan tanaman selang untuk tanaman krisan. Kalau tidak tanaman brokoli, biasanya kami tanaman krisan di sini. Karena tanaman krisan di dalam greenhouse ini sudah lebih dari 4 tahun kita budidayakan di dalam greenhouse ini, di lokasi ini. Jadi kita seli dengan tanaman seling, yaitu tanaman brokoli. Nanti setelah tanaman brokoli ini panen dan selesai, kita akan kembali untuk melakukan penanaman krisan dan beberapa lainnya juga. Ini adalah tanaman mawar dari hasil tempel mandiri yang kita tempel bersama teman-teman di sini. Kita bisa lihat keberhasilannya. Inilah tanaman lengkung dari mata tunas pertama, kita bending, kita lengkung untuk mendapatkan tunas produksi. Jadi tunas-tunas yang keluar dari mata tempel yang pertama adalah mata tunas yang dilengkung atau dibending. Seperti ini, kita ada 3 tunas yang dibending. Setelah itu dari 3 ini akan keluar tunas untuk produksi. Ini adalah tanaman produksi, jadi ini kita bisa panen. Di samping tanaman produksi untuk tanaman bunga potong, kami juga mengembangkan tanaman dalam pot yang kami jual dalam bentuk pot untuk para tamu yang berkunjung ke tempat kami. Di antaranya ada alocasia, ada adenium, ada pilo makau seperti ini, ada simonium dan lain sebagainya. Dan juga tanaman-tanaman yang umum, tanaman-tanaman yang dalam tanda kutip tanaman biasa, seperti misalnya krisan dalam pot, anthurium, gerbera, dan lain sebagainya. Mari datang ke tempat kami, ke P4S, Petani Muda Keren, Swan Garden. Anda akan mendapatkan berbagai macam pengalaman, manajemen kelompok tani, manajemen berkoperasi, manajemen budidaya, dan lain sebagainya. Kita maju bersama-sama untuk membawa pertanian Indonesia, pertanian Bali untuk lebih baik.